Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila dari kelas SI 4203. Sekarang saya akan mempresentasikan dan menjelaskan mengenai modul 9 APSI. Modeling state diagram menggunakan mesin diagram. Yaitu kita langsung saja ke modul 9, yaitu modeling object statement menggunakan diagram mesin. Modul 9 mempunyai tujuan. Setelah menyelesaikan modul ini, yang harus didapat yaitu model object state dan menjelaskan elemen-elemen penting dari status UML diagram mesin. Di modul 9 juga mempunyai proses map, yaitu seperti ini, bisa dilihat sendiri. Terus, memperkenalkan statement object. Statement adalah mode atau kondisi keberadaan. Ada dua cara untuk memikirkan keadaan objek, yaitu satu, keadaan objek adalah kemampuan atribut tertentu nilai untuk objek, dan dua, keadaan objek menggambarkan perilaku objek relatif terhadap rangsangan eksternal. Mengidentifikasi elemen-elemen statement mesin pada diagram seperti ini. Lalu ada transisi statement yang mewakili perubahan status pada saat runtime. Seperti ini. Struktur internal dari statement nodes. Statement nodes mewakili keadaan objek tunggal saat runtime. Kata kerja masuk, sebuah kejadian menentukan tindakan saat masuk ke dalam statement atau kondisi. Saat keluar, sebuah kejadian menentukan tindakan saat keluar dari sebuah statement atau kondisi. Pada saat kata kerja melakukan, sebuah kejadian menentukan tindakan yang sedang berlangsung dan juga dapat menentukan kejadian tertentu dengan tindakan. Lalu ada statement yang paling lengkap menurut HFAC diagram mesin. Seperti ini, ada pendingin dan pemanas. Nah, selanjutnya ada cara membuat statement diagram mesin untuk objek yang kompleks. 1. Menggambarkan objek awal dan objek akhir untuk tujuan. 2. Menggambarlah untuk objek proyek. 3. Menentukan urutan parsial dengan keadaan stabil pada sebuah objek. 4. Menentukan kejadian yang memicu transisi antara keadaan objek dan tentukan tindakan transisi jika ada. 5. Menentukan tindakan dalam suatu statement jika ada. Nah, step 1 itu seperti ini, mulai dengan inisial dan final statement. Step 2 seperti ini, menentukan statement objek stabil. Ada pendingin, ada ide dan pemanas. Step 3, menentukan bagian pemesanan dari sebuah statement. Ini ditambahin panah, anak panah. Menentukan kejadian transisi dan tindakan. Memberikan deskripsi pada setiap tanda panah, arah panah. 5. Menentukan tindakan dalam statement. Tindakan dalam statement itu maksudnya kata-kata hidupkan unit dan matikan unit. Setelah aktivitas memicu, peristiwa yang seharusnya terjadi setelah periode waktu ditunjukkan dengan menggunakan peristiwa setelah pemicu. Untuk memperbaiki transisi setelah 10 menit, tentukan peristiwa di transisi setelah 10 menit. Peristiwa ini sering digunakan untuk waktu habis. Nah, ini transisi secara mandiri. Adalah transisi keadaan dengan keadaan yang sama untuk sumber dan tujuan transisi. Junction. Di UML itu, junction adalah persimpangan yang dapat digunakan untuk menyederhanakan diagram dengan memecah transisi menjadi beberapa fragmen. Dengan demikian, mengurangi duplikasi peristiwa pemicu, penjaga, dan tindakan. Nah, berikut contoh ini tuh contoh urutan statement transisi, urutan peristiwa, evaluasi penjaga, dan tindakan. Contoh junction seperti ini. Contoh tumpukan ekuivalen menggunakan junction seperti ini. Choice. Dalam UML, pilihan digunakan untuk menyederhanakan diagram dengan memecah transisi menjadi beberapa fragmen sehingga mengurangi duplikasi peristiwa pemicu, penjaga, dan tindakan. Pilihan juga memungkinkan evaluasi dinamis dari penjaga setelah tindakan fragmen transisi sebelumnya dieksekusi.
Contoh statement transisi, urutan peristiwa, evaluasi penjaga, dan tindakan dari choice. Contoh choice tuh seperti ini. Contoh stack yang menggunakan choice. Nah, terakhir ada ringkasan dari semua materi yang tadi, yaitu 1. Suatu objek mungkin memiliki statement yang mendefinisikan perilaku unik untuk objek tersebut. 2. Diagram mesin statement menyediakan mekanisme untuk memodelkan statement dan transisi dari suatu objek. Terima kasih.